PPL. Jadi dapat insinyurnya. Misalnya saya kan udah lama gitu Pak, berapa puluh tahun yang lalu. Nah, saya kerja apa aja nanti saya ceritakan. Kalau itu relevan, langsung dikonversi, langsung saya bisa jadi insinyur. Tidak harus saya terlalu ini karena kita juga bisa itu gitu. Nah, jadi memang tiap itu tergantung aturannya. Tapi kalau udah sampai 2000 lebih jadi permasalahan jadinya. Nggak cocok aturan itu. Menciptakan menghalang pengabdian kita. Ya, tapi ada perempuan wakili perempuan dulu. Ya silakan. Iya Bu, perkenalkan saya Alke dari Manado Bu. Kalau saya kembali lagi di Ibu pertanyakan tadi kan soal batas masa studi ini. Sebenarnya beda-beda kampus Bu, beda juga regulasi yang terjadi Bu. Kalau bagi kita, kenapa kita tertahan Bu? Kalau saya sendiri Bu, kampus kami itu Bu menyuruh untuk kami harus lulus dulu di tryout, baru bisa mengikuti UKM PDPD ini Bu. Jadi kami tuh waktunya lama banget menunggu. Bahkan untuk tryout itu seperti dulu Ibu bilang itu harus bayar pendaftaran dan SPP lagi Bu. Nanti tahun kemarin baru tidak. Kemudian setelah protes baru. Iya Bu. Jadi kita sudah mengeluarkan banyak biaya. Sudah habis banyak waktu kita Bu. Apalagi dari perguruan tingginya apa? Universitas Samratulangi Manado. Oh iya. Jadi Bu, kita ini sudah tidak tahu Bu, kita sudah tidak tahu Bu, kita mau kemana lagi minta tolong Bu. Kita sudah berusaha, kita sudah tanya ke dekan, ke kampus kita Bu, bahkan sudah mencoba pergi ke gubernur kita juga Bu, minta tolong. Ini kita gimana dari kampus kita buat aturan seperti itu, sedangkan kita kena batas masa studi. Setelah itu kita COVID. Terus abis itu tidak ada penyampaian, tiba-tiba kita ketika mengikuti ujian sudah batch kita Bu yang Februari itu batas lulus aja tinggi Bu. Sebelumnya tidak seperti itu, nggak pernah setinggi itu Bu. Paling tinggi batch kita. Bahkan sekarang nilainya Bu bahkan diturunkan sekarang lagi. Berapa ininya? Sekarang di bulan Maret di bulan Mei ini Bu diturunkan kembali dari 58, sekian Bu. Yang mana waktu Maret itu dia 60,39. Jadi kalau dikembalikan nilai batas lulus aja Bu berbeda-beda. Mungkin saya di ujian sebelumnya itu sudah lama lulus Bu. Kalau dikembalikan ke nilai batas lulus sekarang. Makanya kita sudah nggak tahu lagi Bu. Bagaimana mau balik ke kampung, gimana? Nggak ada penyelesaian Bu. Sudah nggak tahu minta tolong sama siapa. Makanya kami kebetulan teman kami udah lulus juga. Sudah Bu. Kami semua yang lulus ya. Iya. Sudah nggak tahu teman saya bahkan mau cari kerjaan gimana. Kita yang berkeluarga ini sudah menggojek Bu. Gojek deh guys. Bawa. Kita udah nggak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, makanya kita minta tolong banget Bu. Iya, banyak kok yang memikirkan teman-teman. Kita juga udah lihat ada beberapa progres ya. Kemarin juga akhirnya mereka rapat membahas ini gitu ya. Namun satu perubahan kebijakan itu biasanya tidak mudah cepat karena kan ada konsekuensi gitu kan. Misalnya ini diberikan afirmasi, takutnya nanti berentet lagi gitu loh Pak. Jadi saya juga memaklumi kalau mereka tuh rapatnya, tapi minimal mereka merespon gitu. Jadi nanti izin Bu, kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri kemarin habis dari komisi 9 itu saya udah lihat sendiri status pededikti saya udah diganti putus studi. Padahal sebelumnya status saya menunggu ujian. Itu makanya saya masih bisa ikut ujian. Yang lain teman-teman lain mungkin waktu ujian di Maret itu udah berapa lama studi terhitungnya? Kalau sejak lulus itu, jadi udah berapa? Kalau saya lulus di 2021 saya udah lulus. Tapi itu Bu, semenjak 2001 kampus kita menerapkan untuk persyaratan mengikuti UKM PPD ini. Jadi pas banget ya, baru 5 tahun lebih sedikit. Iya, pas 5 tahun Bu saya.
Pas 5 tahun, terus saya belum ikut UKM PPD. Iya. Terkendala dari kampus kami meminta untuk harus lulus TOIP dulu, baru bisa mengikuti UKM PPD, Bu. Tryout itu sebenarnya tadi program kayak bimbingan intensif itu ya? Nah iya, tapi kita diharuskan untuk wajib lulus dulu, Bu. Nanti setelah tahun kemarin yang diputuskan bahkan tidak membayar SPP. Nah, kayak gini Pak, perguruan tingginya juga mempersulit. Suara ya. Harusnya ikut sekali, dicoba dulu ikut. Kalau nggak lulus lagi baru gitu kan? Iya. Rata-rata bermasalahnya di sini. Sehingga lama. Jadi atau dia berasumsi kalau tes tryout aja nggak lulus pasti nggak lulus gitu. Sepertinya mungkin begitu kali Bu. Bukan pikiran sepihak. Iya, ya karena kan yang penting bukan tryout, yang penting kan ini. Tapi anak-anak nggak boleh Tapi waktu dibatasi. kita jadi habis dari situ. Memang harus ada kalau ikut UMPPD itu emang harus ada persetujuan kampus. Iya, karena kampus yang mendaftarkan. Kampus yang mendaftarkan. Iya. Dan UKM PPD yang sekarang jadi UKM PDPD itu sebenarnya ada 2, Bu. Jadi dia ada ujian OSCE namanya yang klinikal, itu praktek dan CBT. Jadi untuk yang OSCE ini kita udah lulus. Saya udah lulus dari tahun lalu apa 2 tahun lalu kayak itu. Nanti sekarang baru ini tertahan. Jadi nggak keluar nilai pas pengumuman itu. Ada lagi yang mungkin agak berbeda atau kalau kasusnya sama ya, saya kan nanti udah bisa, nanti kalau misalnya ada yang saya ingin tanyakan lagi nanti saya bisa kontak ya nanti. Tapi saya sebagian besar mungkin saya udah lebih memahami persoalannya, dan ternyata memang ini sangat urgent sekali ya menurut saya. Ini kasus yang ada beberapa kategori itu, ini salah satu kategori yang justru belum tertangkap solusinya. Kan? Padahal ini mudah seharusnya ya, seharusnya lebih mudah daripada yang sudah lewat dan juga belum ujian gitu. Nah, gitu ya. Ya udah, doakan aja semoga nanti ada dimudahkan, diberi jalan keluar ya. Tapi kan perjuangan itu pasti butuh waktu. Mudah-mudahan nanti nggak harus teman-teman juga menunggu. Kita akan terus mencoba mengawal kasus ini. Gitu. Terus gimana lagi, Bapak? Baik. Mungkin sementara nanti mungkin ada sedikit yang semua sampaikan ya, Bu. Jadi jujur aja ini, Bu, saya sudah hampir 3 bulan di sini, Bu, mengawal aspirasi teman-teman. Jadi saya pengen tahu aja sebenarnya, Bu, karena dari beberapa kali audiensi termasuk ikut RDP di Komisi 9 sampai detik hari ini, jujur saya belum mendapatkan apa yang membuat kami bisa tenang pribadi. Bahkan yang teman-teman yang dia di daerah ini sampai mempertanyakan ini bagaimana. Saya bilang saya juga sudah 3 bulan di sini, pengeluaran itu sangat luar biasa. Saya punya istri sama anak saya di sini, pengeluaran saya nggak ada. Apa istilahnya, pemasukan nggak ada, pengeluaran luar biasa. Orang tua saya juga otomatis kan berharap, kami lah orang tua kami ini berharap ya kami ada datang ke Jakarta menuntut hak kami. Ya ini hak kami, Bu. Jadi artinya memang ini kelulusan kami apa yang menjadi kendala sampai detik hari ini kok nggak bisa dikeluarkan. Iya, kalau menjadi kendalanya karena gini ya, jadi nanti saya juga bisa sampaikan penjelasan untuk menjawab teman-teman, tapi mungkin ini tidak sepenuhnya juga objektif. Nah jadi kok misalnya nanti teman-teman merasa ini, saya juga bisa sampaikan, kan artinya saya juga bergerak ya. Pertama saya minta penjelasan ini, minta penjelasan ini. Jadi ada dari versi kementerian, misalnya evaluasi akar masalah. Ini kan khusus semua retaker, bukan yang teman-teman. Gitu. Nanti bisa aja mungkin kalau teman-teman merasa ini ada yang tidak jelas, saya nggak apa-apa saya kasihkan, walaupun ini sebenarnya konfidensial. Misalnya ada kesimpulan sebagian besar retaker itu dari perguruan tinggi yang kinerjanya kurang baik. Ada kesimpulan seperti itu. Padahal Samratulangi pasti nggak ini dan ini. Tapi mungkin kan mereka jadi tercampur lah ini tuh semua berbagai isu itu. Termasuk juga banyak mahasiswa yang tidak memanfaatkan program bimbingan FK dengan baik. Banyak yang melewatkan kesempatan UKOM ulang. Ini kan dari versi mereka. Jadi sebenarnya kan saya juga nggak mengadu domba gitu ya. Betul. Tapi kan saya juga harus tanya apa yang sudah dilakukan. Nah, langkah-langkah yang telah dilaksanakan mereka juga menceritakan. Karena kan tugas kami DPR kan bukan saya ngambil putusan. Betul, Ibu. Gitu. Tapi kan kami meminta penjelasan ataupun
melakukan pengawasan. Kalau mereka misalnya ternyata mengalami melakukan kesalahan, ya berarti kan harus dikoreksi kan gitu ya. Yeah. Ya pasti itu perlu waktu, bahwa nanti malam aja saya ketemu menteri, pasti itu satu progres cepat kan, saya bisa bicarakan hal ini. Gitu. Jadi saya ya nggak bisa menjanjikan kapan solusinya langsung ada gitu kan. Bahkan banyak perjuangan yang menyangkut dosen ataupun guru, kadang perlu waktu sampai setahun, 2 tahun, ada juga gitu, tergantung pada konstelasi, terutama kalau itu membutuhkan koordinasi antar ataupun membutuhkan perubahan, harus pencabutan lagi. Jadi Saya ada beberapa oh ya sedikit aja Bu. Jadi ada beberapa momentum yang terjadi ya kemarin di Medan. Maksudnya ini yang saya minta infonya gitu, ya, tapi jawab mungkin nanti ini di alasan apa kira-kira. Iya nanti kalau memang tambahan. ada itu silahkan WA saya untuk saya nanti kemukakan untuk nanti malam. Cuman izin. Yang di Medan itu ada yang masalah SK yang dari pengadilan itu kan terkait retake ini kan menang Ibu. Ya. Jadi harusnya dengan adanya momentum itu menjadi presiden buat kami. Jadi harusnya kan nilai kami bisa dikeluarkan berdasarkan SK itu. Termasuk yang di Papua kemarin itu sudah ada juga. Iya silahkan. Itu saya akan sampaikan. Saya bisa kirimkan ke Ibu juga itu. Bisa. Baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Mohon maaf ya Pak, nanti kan kita masih bisa kapan-kapan kan. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi dengan ada kabar baik. Kalau memang belum ada perkembangan, kita masih bisa ketemu lagi untuk progres dan lainnya gitu ya Pak ya. Kita cari waktu di sela-sela lah gitu. Mohon maaf juga ini karena ada presiden. Ini mendadak sekali undangannya untuk kami, jadi kami juga harus segera berlari. Ya, tentunya Ibu Ketua, besar harapan kawan-kawan ini bisa tuntas, dan kami yakin setelah kami bawa di meja perundingan, kami minta petunjuk Allah di sajadah yang tergambar itulah wajah Ibu, bisa menyelesaikan teman-teman di seluruh Indonesia ini, dan kita berharap Ibu bisa bantu kecepatan kami ya, yakin. Teman-teman, memang saya juga udah tahu ini perasaannya pasti tidak mudah saya mengatakan hal ini juga. Tapi semoga dengan banyak dukungan teman-teman, terima kasih dari fraksi Golkar Sibolga, ini akan membantu seluruh Indonesia ya. Jadi dari Sumatera Utara untuk Indonesia, semoga ada solusi yang cukup konkret untuk. Mungkin ada Mauludin, termasuk. Saya pikir begini Bu, ini kan tinggal satu langkah lagi. Iya Pak. Artinya begini kan, disuruhnya orang uji ya. Iya. Tahu-tahu dia lulus, kenapa tidak dikasih tahu? Karena itu syaratnya Bu, tinggal satu itu lagi maka mereka bisa mengikuti kompetensi menjadi dokter. Kan hanya gara-gara persoalan pribadi atau bagaimana, dia lulus, tapi kenapa tidak dikatakan lulus? Mereka ini Bu, kalau boleh sampai kepada kementerian bilang ya kamu lulus. Dan saat itulah mereka kepada Kementerian Kesehatan supaya mereka intervensi itu. Jadi kalau nanti diskusinya mereka dengan berdalih-dalih segala macam, akhirnya nggak lulus juga Bu. Padahal dia sudah lulus. Jadi kita minta kepada Kementerian Dikti, katakan saja mereka lulus atau tidak. Kalau mereka lulus, ya kasih ketahui dia lulusnya, supaya mereka bisa pulang ke rumahnya. Bahwa kami lulus lah Bu. Seperti saya menangis gini apa? Dia sudah lulus tapi dia tidak dinyatakan lulus oleh kementerian. Ini kan sudah keterlaluan seperti itu. Apa alasannya maka tidak lulus, dikatakan tidak lulus? Jadi oleh karena itu, melalui Ibu yang terhormat, tolonglah sampaikan kepada Menteri bahwa yang sudah lulus itu keluarkan aja lah surat keputusan lulusnya, supaya mereka bisa pulang. Terima kasih Bu. Kami rasa Mohon doanya ya semuanya ya. Ibu ya, terima kasih. Mungkin foto sama Ibu dulu kalian sebagai bukti.